Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep elastisitas silang dan kegunaannya pada pengambilan keputusan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Niluhayu Cita Lestari, absen 19, dan saya bersama rekan saya yaitu Nikadek Dwi Masartini Putri, absen 22. Nah, di sini saya akan membahas 2 poin. Yang pertama, pengertian dari elastisitas silang tersebut, dan yang kedua, bagaimana kegunaan elastisitas silang tersebut. Nah, untuk poin yang pertama akan saya jelaskan sendiri selaku moderator. Elastisitas permintaan silang atau bisa disebut dengan cross price elasticity of demand, yang dimana perubahan permintaan terhadap suatu barang jika terjadi perubahan harga barang lain. Kaitan kedua produk tersebut bisa sebagai produk substitusi atau produk komplementer. Nah, terdapat 3 macam respon perubahan permintaan suatu barang karena perubahan harga barang lain. Di sini untuk poin yang pertama itu ada permintaan barang secara positif, yang dimana bisa kita sebut dengan substitusi. Contoh yang bisa kita ambil adalah ikan dan daging ayam. Jika harga ikan naik, maka konsumen akan memilih daging ayam sebagai gantinya. Dan jika harga daging ayam mulai naik, konsumen akan memilih ikan sebagai gantinya. Secara perlahan-lahan, nilai positif elastisitas harga tersebut saling menggantikan. Baik, untuk yang kedua itu ada elastisitas silang negatif atau bisa disebut dengan komplementer. Contoh di sini yaitu pembasmi nyamuk dan nyamuk. Konsumen menggunakan pembasmi nyamuk jika ada nyamuk. Tanpa pembasmi nyamuk, maka nyamuk akan berkembang biak semakin banyak. Dan juga sebaliknya, ketika pembasmi nyamuk tersebut banyak dibeli, maka perkembangan nyamuk lama-kelamaan semakin menurun. Dan juga untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan yaitu bagaimana elastisitas silang nol atau bisa disebut dengan tidak saling berkaitan, yang dimana pengertiannya yaitu permintaan dan harga barang A tidak akan mempengaruhi perubahan permintaan pada barang B. Contohnya yaitu permintaan gula tidak akan mempengaruhi permintaan barang beras. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dwima. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu kegunaan elastisitas silang dalam pengambilan keputusan. Adapun beberapa kegunaan elastisitas silang dalam pengambilan keputusan. Antara lain, yang pertama, menentukan hubungan antar produk. Elastisitas silang dapat digunakan untuk mengetahui apakah 2 produk tersebut termasuk yang pertama, produk substitusi. Jika elastisitas silang positif, maka ketika harga produk A naik, permintaan produk B naik. Contohnya, kopi dan teh. Yang kedua, itu produk komplementer. Jika elastisitas silang negatif, maka ketika harga produk A naik, permintaan produk B turun. Contohnya, printer dan tinta. Dan yang terakhir, produk tidak terkait. Jika elastisitas silang mendekati 0, maka kedua produk tidak saling mempengaruhi. Informasi ini penting bagi perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran dan pengembangan produk. Kegunaan yang kedua yaitu menganalisis persaingan pasar. Dengan mengetahui elastisitas silang, perusahaan bisa mengidentifikasi pesaing langsungnya di pasar. Jika 2 produk memiliki elastisitas silang yang tinggi dan positif, maka mereka berada dalam persaingan ketat. Perusahaan dapat merancang strategi harga, promosi, dan inovasi produk untuk mengungguli pesaing. Selanjutnya, kegunaan yang ketiga, strategi penetapan harga. Pemahaman terhadap hubungan antar produk melalui elastisitas silang membantu dalam strategi penetapan harga, bundling, atau diskon. Jika produk saling melengkapi, perusahaan dapat menjualnya dalam satu paket dengan harga khusus untuk meningkatkan permintaan gabungan. Dan kegunaan yang keempat,
Diversifikasi produk. Perusahaan dapat menggunakan data elastisitas silang untuk menentukan arah diversifikasi produk. Jika ingin menurunkan risiko, perusahaan bisa masuk ke pasar produk yang tidak memiliki hubungan elastisitas silang atau produk tidak terkait. Jika ingin memperkuat pasar, perusahaan bisa meluncurkan produk komplementer untuk produk utamanya. Dan yang terakhir, mengantisipasi dampak perubahan harga pesaing. Jika harga produk pesaing naik dan produk kita adalah substitusinya, permintaan terhadap produk kita kemungkinan besar akan meningkat. Dengan mengetahui elastisitas silang, perusahaan bisa mengantisipasi lonjakan permintaan, mengatur produksi, distribusi, dan persediaan dengan lebih baik. Baik, itu tadi penjelasan mengenai konsep elastisitas silang dan kegunaannya dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan kami tadi, yang dimana elastisitas silang ini merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi manajerial yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana perubahan harga suatu barang dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang lain, baik yang bersifat substitusi, komplementer, maupun tidak memiliki hubungan sama sekali. Pemahaman terhadap konsep ini memberikan landasan yang kuat bagi pelaku bisnis dan pengambil kebijakan dalam menyusun strategi yang lebih efektif, seperti strategi penetapan harga, promosi, pengembangan produk, dan diversifikasi usaha. Melalui analisis elastisitas silang ini, perusahaan dapat mengidentifikasi hubungan antar produk secara lebih akurat, merespon dinamika pasar dengan cepat, serta mengantisipasi dampak perubahan harga dari pesaing. Oleh karena itu, elastisitas silang bukan hanya sebagai alat analisis teoritis, melainkan juga sebagai instrumen praktis yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan terarah dalam dunia usaha.